Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasinya. Yuk. Halo, kita akan belajar teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras berlaku pada segitiga siku-siku. Cirinya segitiga siku-siku adalah salah satu sudutnya 90 derajat. Nah, kita akan belajar macam-macam sisi yang ada pada segitiga siku-siku. Salah satunya pada segitiga siku-siku ada istilah hipotenusa. Hipotenusa atau sisi miring. Nah, kenapa dinamakan dengan sisi miring pada sisi AC? Apakah karena bentuknya miring? Tentunya bukan. Sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Karena sisi yang paling panjang berarti di hadapan sudut yang paling besar. Karena segitiganya adalah segitiga siku-siku, maka sudut yang paling besar adalah sudut siku-siku. Bagaimana dengan AB sama BC? AB sama BC dinamakan dengan sisi tegak. Sisi tegak adalah sisi yang membentuk sudut siku-siku. Berarti di sini ada garis BC dan ada garis BA yang membentuk sudut siku-siku, dialah yang dinamakan dengan sisi tegak. Sisi tegak tidak harus posisinya berdiri ya. Jadi sisi tegak adalah sisi yang membentuk sudut siku-siku. Kemudian, nah, teorema Pitagoras berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Itu jika yang dicari adalah sisi miringnya. Kalau yang dicari adalah AB kuadrat, berarti dari AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Sebaliknya, jika yang dicari adalah BC kuadrat, maka kita bisa menentukan dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak yang lain. Sisi yang tegak yang lain mana? Berarti AB kuadrat. Nah, kita mengerjakan contohnya. Tentukan nilai X dari. Nah, di sini ada segitiga KLM. Siku-sikunya di L. Kita mau mencari KM. KM termasuk sisi apa? Sisi tegak apa sisi miring? KM di hadapan sudut siku-siku, berarti KM-nya adalah sisi miring. Kalau mencari sisi miring, berarti sisi tegaknya dikuadratkan dua-duanya, kemudian jumlah. Jadi sisi miring kuadrat itu adalah hasil dari kuadrat masing-masing. Berarti di sini sama dengan KL-nya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini tadi KM kuadrat. Berarti KM kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. KM kuadratnya sama dengan 25. Berarti KM-nya sama dengan lawannya kuadrat akar. Akar 25 sama dengan 5. Itu jika kita mencari sisi miring, ya kan? Nah, lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-sikunya kita kasih nama A, B, C. Kita disuruh mencari sisi BC. Sisi miringnya yang mana ya? Sisi miringnya di hadapan sudut siku-siku, berarti AC sisi miringnya. Kita disuruh mencari sisi tegak. Berarti cara mencari sisi tegak adalah BC kuadrat
karena cari sisi tegaknya, berarti sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi tegak yang lain. Berarti di sini BC kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 13 kuadrat 169, 12 kuadrat 144. Berarti BC kuadrat 169 kurangi 144 berapa? Ada 25. Nah, lawannya kuadrat, berarti sini akar. Akar dari 25 sama dengan 5. Gitu. Nah, adik-adik, tapi kita punya angka-angka cantik yang membentuk sudut siku-siku. Kita namakan dengan triple Pythagoras. Nah, di sini ada angka 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Nah, apakah hanya angka ini saja yang membentuk triple Pythagoras? Tidak. Masih banyak angka lainnya, tapi angka yang paling sederhana adalah ini. Dan triple Pythagoras itu juga berlaku kelipatannya. Tentunya yang harus diingat adalah sisi yang paling panjang adalah membentuk sisi miring. Nah, yang keduanya ini merupakan sisi tegaknya. Yang harus diingat pada triple Pythagoras adalah itu. Mudahkan angkanya, di sini cuma saya punya modal 4 triple Pythagoras, kita bisa banyak untuk mengerjakan soal-soalnya. Contohnya, tentukan nilai X dari, nah misalkan X-nya di sini. X-nya di sini 8, 17. 8 sama 17, sisi miringnya 17 ya. Yang ada 17 sama 8 berarti angka berapa? Angka 15. Berarti di sini adalah 15. Lanjut. Di sini ada angka 15, 36. Apakah pada triple Pythagoras tadi ada angka seperti ini? 15 dan 36. 36 adalah sisi miring? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, berarti kita lihat 15 sama 36 masing-masing bisa dibagi berapa? 3. Kalau 36 3 kali 12. 15 3 kali 5. Nah, kalau di sini ada 5, 12, yang satunya berarti angka 13. Berarti di sini dari 3 kali 13 sama dengan 39. Ini adalah jawabannya. Nah, silakan kalian terapkan di soal-soal cerita yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.